PT Perkebunan Nusantara 4 merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. PT PN 4 merupakan bekas maskapai Belanda yang dinasionalisasi pada tahun 1959 dan selanjutnya berdasarkan kebijakan pemerintah telah mengalami beberapa kali perubahan organisasi sebelum akhirnya menjadi PT PN 4 yang memiliki kantor pusat di Jalan Letjen Suprapto nomor 2 Medan, Provinsi Sumatera Utara. Faradila Rizky 1803 01 003. Muhammad Arif Lubis 1803 01 004. Rizky Marita Harahap NIM 1803 01 005. Muhammad Aulia Fikri 1803 01 00. Rikyadi Pangestu 1803 01 042. Kebun Tanah Hitam Hulu memiliki luas HGU sebesar 2.453,85 hektar yang terdiri dari 3 afdeling. Jenis tanah yang dijumpai di kebun ini didominasi oleh tipe Hapluduts dan memiliki tekstur tanah berpasir. Curah hujan di PT PN 4 unit Kebun Tanah Hitam Hulu yaitu berkisar 1.320 sampai 1.571 mm per tahun dengan hari hujan 81 sampai 92 hari tahun dan defisit air yaitu sebesar 239 sampai 435 mm per tahun. Tingkat kemasaman tanah dinominasi kriteria rendah dengan kandungan C organik pada tanah dan N total tanah bervariasi. Kandungan C organik dinominasi kriteria rendah sedangkan N total tanah didominasi kriteria sedang dan unsur hara yang terkandung berupa K, Ca, Mg, dan P. Asisten memberikan arahan mengenai manajemen TBM, di mana manajemen TBM terdiri dari pemeliharaan TBM kelapa sawit yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang optimal agar dapat memberikan produktivitas maksimal pada masa tanaman menghasilkan. Kastrasi adalah aktivitas membuang semua bunga pasir jantan dan betina yang masih menutup atau membentuk dompet dengan menggunakan alat berupa egrek yang bergagang pendek. Kastrasi dilakukan pada saat pokok kelapa sawit mulai menghasilkan bunga atau buah pada umur 14 bulan dengan pusingan 1 bulan sekali. Teknik perbanyakan tanaman kacangan jenis Mucuna bracteata adalah dengan runduk gulung, yaitu dengan cara menggulung batang kacangan, kemudian menimbun batang kacangan ke dasar tanah dengan tujuan agar terjadi pertumbuhan akar dan menjadi tanaman baru. Pemeliharaan tanaman kacangan dari gulma adalah dengan mencabut gulma dan melakukan dongkel pada areal sekitar kacangan. Pemagaran tanaman sisipan bertujuan untuk menghindari serangan hewan ternak seperti sapi dan kerbau. Pada TBM terdapat hama kumbang tanduk atau Orites rhinoceros yang menyerang pupus daun muda. Maka itu perlu dilakukan pengendalian dengan cara kimiawi, pemasangan perangkap dan biologi. Pengendalian kimiawi dilakukan dengan menyemprotkan insektisida capture isi dengan dosis 75 cc per hektar pada bagian pupus daun muda. Pemeliharaan piringan dilakukan dengan penyemprotan herbisida yang bertujuan agar tidak ada gulma dan tidak terjadi persaingan unsur hara serta menekan populasi hama. Selanjutnya dengan pemasangan perangkap menggunakan metode nanas trap. Kandungan gula pada nanas digunakan menjadi daya tarik bagi kumbang. Lalu ada pengendalian biologi yaitu dengan penanaman bunga pukul 8 di pinggiran areal perkebunan kelapa sawit yang berfungsi sebagai tanaman inang bagi predator ulat pemakan daun kelapa sawit. Untuk mengendalikan hama ulat api dan ulat kantong, dilakukan pengendalian dengan cara handpicking pada tanaman muda umur 1 sampai dengan 3 tahun. Tanaman menghasilkan merupakan tanaman yang sudah menghasilkan atau sudah memproduksi hasil dari tanaman tersebut. Pada umumnya tanaman menghasilkan pada kelapa sawit dimulai dari usia tanaman 4 tahun. Pupuk untuk tanaman menghasilkan yang digunakan di perkebunan Tanah Hitam Hulu adalah pupuk anorganik yaitu NPK 12-12-17-2 dilakukan 3 kali dalam setahun dan pupuk dolomit 1 kali dalam setahun dengan cara disebar di piringan. Pengendalian gulma dalam pertanaman kelapa sawit mencakup areal piringan, gawangan dan pasar pikul. Lebar piringan 2,4 meter dan lebar pasar pikul 1,2 meter. Pemeliharaan jalan dilakukan agar lebih memudahkan untuk melakukan panen maupun pengontrolan di lapangan.
Fogging dilakukan untuk memberantas ulat api yang dilakukan pada malam hari agar kelembaban udara tidak terlalu tinggi. Fogging dilakukan dengan campuran insektisida delta, air, breeder, dan solar dengan dosis yang sudah ditentukan dan dilakukan pengadukan selama kurang lebih 1 jam. Pengendalian hama ulat kantong di PTPN 4 Kebun Unit Tanah Hitam Hulu, Afdeling 2 dilakukan dengan metode injeksi batang yang dilakukan dengan cara bor batang kelapa sawit dengan menggunakan alat bor rang injektor sebanyak 1 lubang per pokok pada ketinggian 100 cm dari tanah, sedalam 30 cm dengan sudut kemiringan 40 derajat. Kedua, suntikan insektisida postin ke batang tanaman kelapa sawit sebanyak 10 gram per pokok. 3. Menutup lubang suntikan menggunakan potongan kayu kecil. Pengendalian penyakit Ganoderma di PTPN 4 Kebun Unit Tanah Hitam Hulu, Afdeling 2 dilakukan dengan cara membumbun tanah di bagian batang yang sudah mulai keropos pada piringan agar tidak tumbang. Jumlah produksi tandan buah segar di PTPN 4 Kebun Tanah Hitam Hulu sampai Mei 2021 sebesar 21.505.280 kg. Kriteria matang panen adalah persyaratan kondisi tandan yang ditetapkan untuk dapat dipanen. Kriteria matang panen yang diberlakukan di PTPN 4 Unit Usaha Tanam Hitam Hulu adalah 3-5 brondolan per tandan jatuh di area piringan. Alat-alat yang digunakan dalam proses panen yaitu egrek, gala fiber, angkong, gancu, karung, kampak. Syarat-syarat panen antara lain yaitu tidak dibenarkan memanen buah mentah, tidak dibenarkan meninggalkan buah matang di pohon, janjangan harus bersih dan tangkai panjang harus dipotong mepet dan disusun ke TPH. Brondolan dikutip seluruhnya, kemudian ditulis nomor harvester dan jumlah janjangan. Pengelolaan CPO TBS yang sudah dipanen kemudian dilakukan pengolahan di PKS dengan minyak yang dihasilkan merupakan produk setengah jadi yaitu CPO dan PKO. TBS ditimbang di jembatan timbang, kemudian memasuki tahap sortasi yang dilakukan sesuai kriteria panen yang dibagi berdasarkan fraksi buah pada loading rem. Buah yang terlalu sortasi dipindahkan pada lori. Lori yang telah diisi akan dilakukan proses perebusan selama kurang lebih 115 menit bertujuan untuk menggunakan daging buah. Selanjutnya masuk ke proses tracing di mana buah dipipil untuk menghasilkan brondolan dan tankos. Brondolan yang sudah terpisah akan memasuki tahap pengempaan yang terdiri dari digester. Di sini buah akan dilumatkan dan dipisahkan dengan biji. Kemudian melalui tahap scrape press untuk memeras brondolan yang telah dicincang, dilumatkan dan mendapatkan minyak kasar. Selanjutnya minyak menuju stasiun klarifikasi, sedangkan ampas dan biji masuk ke stasiun kernel. Di sini terdapat sand trap tank yang berfungsi untuk menampung pasir. Kemudian minyak produksi disimpan di storage tank sementara sebelum dikirim. Pengelolaan KPO. Pada pengelolaan KPO terdapat cake breaker conveyor yang berfungsi untuk membawa dan memecahkan gumpalan cake dan biji sehingga terpisah dengan sempurna. Selanjutnya masuk ke polishing drum, tujuannya untuk membersihkan biji dari serabut-serabut yang masih melekat. Kemudian menuju ke ripple mill untuk memecahkan dan memisahkan cangkang dengan inti. Cangkang masuk ke mesin boiler untuk menjadi bahan bakar, sedangkan inti dipanasi menuju kernel dryer untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti produksi, lalu disimpan di kernel storage sebelum dikirim. Pengelolaan limbah. Pengolahan limbah cair di PKS dilakukan pada kolam-kolam penampungan air limbah sebelum dialirkan ke lahan kebun melalui land application untuk digunakan sebagai pupuk tambahan di lapangan. Kolam-kolam tersebut terdiri dari fat pit pond yang berfungsi untuk memisahkan kandungan minyak dan air, kemudian minyak tersebut akan dialirkan ke proses pengolahan minyak mentah kelapa sawit. Selanjutnya masuk ke kolam deoling pond. Pada kolam ini, jika masih terdapat sisa minyak, maka sisa minyak dikutip kembali menggunakan alat rodos atau drum berputar atau secara manual. Limbah dari deoling pond akan dialirkan ke acidification pond dengan menggunakan pompa air. Pada kolam ini dilengkapi mikroba yang berguna menetralisir keasaman limbah untuk kemudian masuk ke kolam anaerobic pond yang berfungsi untuk menguraikan senyawa organik kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan mikroorganisme untuk selanjutnya dirombak menjadi asam yang menguap. Lokasi akhir yang digunakan sebagai tempat untuk menampung limbah ialah land application. Produk akhir pengolahan limbah cair diaplikasikan langsung dikarenakan limbah masih kaya nutrisi yang bermanfaat menyuburkan tanah dan memiliki kandungan hara yaitu NPK, Ca, dan Mg.